Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membicarakan tema kita hari ini, yaitu bagaimana menjaga kesejahteraan psikologis orang tua dan anak selama di rumah saja ya, selama masa pandemi COVID-19 ini. Masih dengan Mbak Demira selaku psikolog klinis anak kita hari ini. Tadi kita di awal sudah banyak bahas ya Mbak Demira ya tentang apa saja sih sebenarnya emosi-emosi yang muncul antara orang tua dan anak, kemudian orang tua juga tidak selalu bisa memfasilitasi anak 100% seperti guru memfasilitasi dia khususnya dalam hal belajar. Dan rasanya saudara di rumah juga harus tahu kira-kira perasaan yang normal begitu yang muncul, yang dirasakan oleh orang tua di tengah pandemi ini seperti apa. Mungkin kecemasan sebenarnya wajar, atau mungkin orang tua jadi lebih sensitif. Nah itu kalau dari psikolog seperti apa? Nah, jadi kalau misalkan di tengah-tengah kondisi pandemi ini ya, ini tuh adalah situasi yang sangat nggak pasti gitu ya. Banyak tidak ada yang bisa diprediksi. Terus itu sangat membuat kita merasa tidak nyaman sebagai orang dewasa gitu ya. Ada berbagai hal yang tiba-tiba berubah dalam waktu yang sangat drastis, cepat banget berubahnya gitu ya. Terus dengan banyaknya ada news, banyak berita, segala macam simpang siur, jadi kita tuh merasa makin kayak cemas gitu, kayak serba salah, dengar berita ini tambah takut, dengar berita ini tambah takut. Jadi ada berbagai macam perasaan-perasaan seperti cemas dan ketakutan yang akhirnya timbul gitu di dalam di tengah-tengahnya pandemi ini, terutama ketika sudah itu apalagi ada yang mengimpact ke dalam kehidupannya. Misalkan dia tuh tiba-tiba harus dirumahkan, atau misalkan dia harus kerja dari rumah, anak-anaknya sudah tidak sekolah lagi, sudah tidak masuk, ataupun sekarang adanya dia harus stay at home terus nih. Nah itu kan sangat tidak menyenangkan gitu ya, atau tidak nyaman gitu ketika adanya perubahan yang sangat drastis itu. Nah awalnya memang mungkin kita kan sudah hampir dari Maret ya kalau nggak salah ya, udah Maret. Sudah mau 3 bulan itu udah lama sekali. Udah lama sekali. Nah dari awal Maret itu kita udah mulai stay at home ya, sudah mulai ada kebijakan stay at home sampai akhirnya jalan ke bulan Mei ini. Memang sudah lumayan lama dan banyak orang yang memang sudah lebih beradaptasi gitu ya dengan situasi. Cuman tidak bisa dipungkiri kalau mereka tuh masih merasa sangat cemas gitu sebenarnya, kayak ini kapan berakhir sih? Pasti banyak ada pertanyaan, kapan ini akan berakhir, kapan kita balik lagi ke sebelum pre-COVID ini gitu ya, ke pre-COVID ini kapan. Nah, jadi jangan ngerasa kalau misalkan apa yang kita rasakan tuh terlalu berlebihan gitu, kayak kita tuh nggak bisa ngerasa positif atau kok negatif terus gitu nih, kok kayaknya aku nggak bersyukur gitu. Mungkin sebagian ada yang merasa seperti itu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, karena manusia tuh kan kita itu adalah hal yang wajar, apalagi dalam situasi seperti ini kita merasakan perasaan-perasaan cemas atau perasaan negatif lainnya gitu. Dan itu akan menjadi tidak wajar ketika perasaan negatif ini terlalu berlarut-larut. Nah, ketika itulah itu sudah mulai menjadi harus kita rem dulu nih si perasaannya, ataupun kita accept perasaannya, terus kita move on dari perasaan itu. Oke, sekarang apa yang bisa dilakukan? Karena dalam situasi ini kan banyak kan yang tidak bisa dikontrol kayak situasinya kita nggak bisa kontrol di sini tuh kebijakan pemerintah kayak gimana, virusnya menyebar seperti apa ya, banyak sekali yang tidak bisa dikontrol. Jadi lebih baik kita fokuskan diri kita pada hal-hal yang kita bisa kontrol gitu. Apalagi sekarang juga kita lihat kebijakan pemerintah berubah-ubah ya, dan itu juga pasti akan menimbulkan pertanyaan lah, ini sebenarnya seperti apa ke depannya, gimana gitu. Kemudian juga tadi dibahas karena yang biasanya kerja kemudian harus stay di rumah, itu artinya orang dewasa itu sebenarnya bekerja atau keluar rumah itu juga salah satu bentuk mereka untuk refreshing sebenarnya selama ini ya. Iya, bisa jadi, karena orang dewasa itu kan manusia, apalagi manusia itu secara umum memang mereka memiliki keinginan untuk adanya melakukan interaksi sosial ya. Makhluk sosial makhluk gitu ya. sosial, kita nggak bisa kelamaan sendiri karena terlalu energi kita tuh kayak kekuras gitu. Ada memang tipikal orang yang lebih fine ketika dia sendiri, orang yang tipikal introvert, dia memang lebih lebih fine dan lebih bisa thrive gitu ya dalam situasi seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga cemas. Ataupun orang yang ekstrovert, karena orang ekstrovert ini kan dia mendapatkan energi dari bertemu dengan banyak orang. Nah ini tuh yang membuat situasinya makin sulit buat mereka menerima ketika mereka harus menjauhi ataupun meminimalisir si interaksi sosial yang biasanya dia lakukan sehari-hari gitu dengan banyak orang. Nah gitu, jadi macam-macam, tipikal setiap orang kan beda-beda. Ada orang yang lebih mudah
jadi lebih santai ataupun bisa menerima kondisi ini dengan lebih lapang dada dan lebih cepat beradaptasi. Ada juga orang yang sulit banget gitu, kayaknya masih fighting, kayak masih denial gitu. Nah, kayak nggak cepet kok pas ini selesai ini. Berarti artinya pada saat kita ada di suatu situasi seperti sekarang ini, kita tuh harus lebih bisa memperhatikan parenting kita juga ya. Berarti kesepakatan antara ibu dan ayah itu juga berarti penting. Komunikasi mereka juga penting. Ini kira-kira si anak ini kita mau gimana? Karena kita bingung banget harus menghadapi dia berdua. Nah, karena balik lagi karena tadi adanya rutinitas keluarga atau keseharian yang berubah secara drastis. Kita kan berarti harus apa nih yang kita lakukan untuk mengganti si rutinitas yang berubah tadi itu. Kita harus membuat rutinitas baru. Nah, itu intinya. Jadi kayak orang tua, si ayah dan si ibu ini tetap harus berdua, duduk rembuk gitu ya, benar-benar berdiskusi bagaimana sih caranya buat membuat lingkungan keluarga itu sekondusif dan seaman mungkin bagi semua orang yang ada di dalam keluarga, terutama anak. Karena anak kan masih yang kayak sensitif banget, terus mereka juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini gitu ya. Jadi mereka tuh bisa merasa safe dari lingkungan keluarga mereka gitu. Jadi penting sekali untuk membuat rutinitas yang baru. Jadi dari awal, memang sih dia nggak usah sekolah, tidak datang sekolah sekarang. Tapi dari pagi tetap bangunnya jam sekian misalkan. Terus dia mandi jam sekian, makan jam sekian, terus belajar bareng. Jadi ada beberapa rutinitas tertentu yang memang mereka akan lakukan bersama gitu. Ada quality time misalkan. Oh ini quality time dengan orang tua setelah anaknya belajar atau setelah orang tuanya juga selesai bekerja. Jadi memang tetap harus ada seperti itu. Baik, tapi sebelum pada akhirnya orang tua itu memutuskan atau merencanakan ya ibu dan ayah ini untuk melakukan rutinitas dengan kegiatan-kegiatan yang kondusif ini, tentunya kan orang tua itu seperti yang di awal tadi dibilang dia akan merasakan kecemasan. Mungkin sajakah orang tua itu bisa menularkan kecemasan itu ke anaknya? Oh iya banget. Ya, misalkan ibu dan bapaknya cemas, adik jangan begini, adik jangan begini, dan anak tanpa sadar menjadi lebih cemas. Nah, itu mungkin terjadi atau seperti apa? Sangat mungkin sebenarnya terjadi ya, karena energi kita sebagai orang tua, emosi yang kita rasakan sebagai orang tua itu tuh akan tersalurkan gitu ke anak kita, sadar ataupun kita tidak sadari gitu. Anak itu bisa melihat atau menangkap emosi yang kita rasakan ketika kita tidak tenang atau ketika kita merasa cemas berlebihan atau kita kayaknya rasanya apa yang saya lakukan tuh salah aja, kayak rasanya nggak enak aja gitu. Anak tuh juga gelisah aja, pasti dia nggak bisa diam di rumah, kayak yang ada aja anak kayak itu peka berarti ya dengan orang tuanya. Anak tuh peka banget. Jadinya benar-benar kita yang sebagai orang tua yang harus meregulasi emosi kita gitu. Lalu seperti apa perasaan-perasaan yang normal begitu? Tadi sudah kita berbicara tentang perasaan normalnya orang tua seperti kecemasan atau merasa bosan. Nah, kalau anak sendiri biasanya apa yang normal sehingga orang tua yang saudara-saudara di rumah yang mendengar sekarang juga, oh berarti memang ini sebenarnya harus aku terima perasaan anakku seperti ini. Itu apa aja perasaan itu? Nah, kalau misalkan buat anak-anak nih, anak-anak kan dia masih lebih berfokus pada apa yang terjadi dalam dirinya dia ya. Dia masih belum bisa terlalu connect gitu ke luar. Kalau misalkan anak lebih kecil ini ya, sampai yang 6 sampai 7 tahun masih benar-benar apa yang terjadi dalam dirinya dia. Makanya ketika ada perubahan yang sangat drastis dan cepat, terutama ketika dia tidak bisa datang ke sekolah lagi atau dia tidak as simple as dia nggak bisa keluar rumah buat bermain gitu misalkan ya, sama teman-teman di kompleks rumahnya atau gitu. Dia bakal bertanya, kenapa aku nggak boleh? Emangnya ada yang salah sama aku? Jadi dia tuh lebih menyalahkan ke dirinya sendiri, apa yang terjadi? Kenapa aku nggak boleh keluar? Kenapa sekolah tutup segala macam? Nah, jadi anak ini juga merasa kayak bingung gitu dan kayak merasa kok aneh, apa yang terjadi gitu, kayak bingung dan kayak cemas akhirnya. Apalagi ketika lingkungannya itu sendiri pun banyak yang energi negatifnya gitu ya, kayak emosinya lebih cemas, ataupun ada lebih banyak ketakutan, terus dia melihat banyak orang pakai masker, mungkin anak juga merasa takut, ini kenapa semua orang pakai masker gitu, jadi aneh sekali mereka lihat gitu. Jadi anak-anak itu sebenarnya dia wajar merasakan ketakutan atau jadi lebih banyak bertanya di rumah ya, dan orang tua juga harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan itu berarti. Iya banget, harus kreatif banget orang tua saat ini. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada anak itu juga salah satu yang bisa menyebabkan orang tua itu justru cemas, nih anakku gimana cara ngejelasinnya ya, dia terlalu kecil untuk mengerti. Kadang-kadang memang cara menjelaskan kita terhadap situasi yang kita jalani saat ini ke anak, terutama ketika anaknya masih sangat muda ya, masih sulit kita untuk menjelaskan gimana gitu ya, gimana gitu, cara ngejelasinnya. Nah, kita itu ngejelasinnya nggak usah kita jelasin yang secara detail banget ya apa yang terjadi segala macam. Cuman kita lebih ke saat ini memang
kita lebih banyak di rumah dulu buat yang agar semua orang yang lain itu bisa lebih sehat kayak gitu. Terus kayak kita lebih kita sekarang cuci tangan. Jadi kayak lebih ke ajarin mereka hal-hal yang behavior yang perilakunya harus apa gitu, cuci tangan, pakai masker, kayak hal-hal seperti itu jadi dijelaskan. Jadi alih-alih kita menjelaskan ada virus namanya corona, nggak usah terlalu heboh jelasin gitu. Corona itu cepat menyebar, jadi lebih baik kita ngasih tahu ke anak apa yang harus dilakukan, karena itu juga hal positif ternyata ya, cuci tangan begitu. Berarti ada sisi positifnya juga, berarti secara tidak langsung dengan kita memberitahu anak-anak tentang protokol COVID-19 ini juga salah satu ajaran untuk menerapkan hidup sehat ke anak-anak ya, berarti ya. Itu positif yang kita bisa ambil berarti. Wah, berarti memang PR banget ini ibu dan bapak-bapak di rumah, jadi tidak mudah gitu ya untuk kita bisa berkomunikasi dengan anak, karena memang ya itu tadi kita juga merasa cemas, tapi seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Nemira tadi, sebenarnya ke semua perasaan itu sebenarnya wajar aja, semua orang juga berasa seperti itu. Nah kalau untuk dari psikolog sendiri saat ini kan tentunya akan lebih banyak lagi orang tua atau anak mungkin yang lebih membutuhkan bantuan secara profesional ya. Nah, kapan begitu orang tua itu harus kapankah orang tua itu harus mulai aware, wah sepertinya aku butuh nih untuk berdiskusi atau berkonseling dengan profesional untuk menghadapi anakku yang saat ini sudah terus ada di rumah bersamaku. Kapan orang tua itu perlu tahu itu? Jadi ketika orang tua ini sudah merasa terlalu overwhelmed gitu ya, terlalu terbebani dan dia jadi tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi ketika dia mau bekerja dia sudah tidak bisa berkonsentrasi lagi gitu ya, mau ngejaga anak itu rasanya kayak kenapa emosinya dia seperti teraduk-aduk, jadinya anaknya semakin menjadi-jadi. Ingat lagi tadi karena emosi orang tua itu sangat mempengaruhi emosi si anak juga gitu kan. Jadi ketika dia merasa sudah terlalu overwhelmed dengan emosi yang dia lakukan dan dia udah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, udah kayak aku pingin melakukan itu tapi badanku nggak bisa karena saking aku tuh kayak udah freeze gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah pada saat itulah itu penting banget buat datang ke profesional. Jadi kayak kita bisa aware gitu loh, perasaan kita tuh apa. Jadi kadang-kadang sulit buat orang tua tuh mengaccept, kadang-kadang sulit nggak sih buat menerima perasaan kita tuh apa. Nah jadi mereka tuh kayak being too hard on themselves kadang-kadang, mereka terlalu susah, terlalu keras sama diri sendiri. Nah jadi dengan mereka menerima perasaannya, terus kayak kita lihat nanti setiap keluarga punya berbeda-beda masalah gitu ya. Jadi memang lebih baik ketika datang ke profesional, ke psikolog untuk tahu jadinya apa sih sebenarnya concern utama dari orang tua ini gitu, sehingga apa yang bisa dibantu. Iya, apalagi sekarang juga di sosial media juga sudah banyak webinar tentang bagaimana parenting di era pandemi ini, karena parenting pada saat kondisi normal dengan pada saat parenting sekarang tentunya ada perbedaan juga. Dan kita juga dengar istilah the new normal nih banyak sekarang di sosial media, tapi kita akan bahas soal segmen yang satu ini ya. Dan saudara, kita masih akan membahas tentang bagaimana kita menjaga well-being atau kesejahteraan psikologis kita selama masa pandemi antara orang tua dan anak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.